boleh mendengar banyak hal yang sama, kita dengar. Tetapi kita boleh punya respon boleh berbeda. Itu terletak pada bagaimana hati kita. Nah, itulah yang Yesus mau mengajar kepada kita, mengingatkan kepada kita dalam bahagian teks ini. Nah, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, saya membawa kepada kita, ya, ada 4 sikap hati dalam mendengar firman Tuhan. Ada 4 sikap hati di dalam mendengar firman Tuhan. Kalau kita perhatikan perumpamaan yang pertama, yaitu ayatnya yang keempat. Ayat yang keempat dan artinya ada dalam ayat yang ke-19. Yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu adalah orang yang tidak mengerti firman Tuhan dan hatinya keras, tidak siap, ya. Karena apa, saudara? Orang-orang ini ialah masalahnya, mendengar tetapi hati tidak terbuka. Nah, dikatakan di sini ayatnya yang keempat, ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Nah, saudara, mengapa? Ya, benih yang jatuh di tanah di tanah pinggir jalan, ya, di pinggir jalan itu memang bukan tempat untuk benih itu bertumbuh. Itu tempat jalan adalah tanah yang bukan dibajak, dia keras. Nah, itu adalah gambaran hati manusia yang keras. Nah, itulah seringkali, ya, kita tidak bertumbuh karena hati yang keras, tidak mau terbuka, menerima teguran, tidak mau menerima nasihat dan sebagainya. Dan biasanya orang yang seperti ini, apabila datang di gereja, dia hanya datang ujian, penyembahan, habis itu dia akan tidur, ya. Dia mungkin akan melamun, menghayal, ya. Atau juga dia sekarang semua ada handphone. Mungkin dia akan sibuk melayan, dia punya handphone, Facebook kah, main game kah di dalam gereja. Ini adalah benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah yang keras, tidak bertumbuh, bukan disebabkan iblis. Nah, seringkali kita kata, saya tidak bertumbuh. Kita mulai cari kambing hitam, mempersalahkan kiri dan kanan, mempersalahkan gereja, mempersalahkan penabur, ya, penabur benih, ya, karena dia tidak tabur betul-betul, dia bilang, itulah saya tidak bertumbuh. Kadang kita tidak bertumbuh karena di dalam ada orang yang selalu menyakitkan hati kita. Kita kata kita tidak boleh bertumbuh di sana, saudara. Atau kita kata iblis ini membuat saya tidak bertumbuh. Saudara, ingat, orang ini tidak bertumbuh bukan karena iblis. Kita lihat di sini, ya, kalau kita perbandingkan ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur. Datanglah si jahat, bukan karena iblis. Iblis di sini dia hanya memperhatikan di mana benih itu tidak tumbuh, dia akan ambil. Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali kita seperti ini. Kita tidak boleh bertumbuh di dalam iman kita. Kita mempersalahkan orang. Tetapi sebenarnya adalah dalam hati kita. Kita punya masalah dalam hati kita. Kita memiliki hati yang keras, yang tidak siap diselidiki oleh firman Tuhan. Saudara dikasih dalam sikap hati yang tidak memberi respon terhadap firman Tuhan, inilah yang menjadi masalah. Mengapa kita tidak boleh bertumbuh? Yang kedua, sikap hati yang mendengar firman Tuhan yang kedua. Kita perhatikan dalam ayat 5-6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dikatakan. Tanah yang berbatu-batu. Dan dikatakan di sini bahwa
yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh. Ingat, benih ini tumbuh juga karena tanahnya tipis. Tetapi, ayat 6, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, benih ini jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan benih ini memang tumbuh dengan cepat. Sebab tanahnya tipis, sangat cepat dia bertumbuh. Ini adalah gambaran orang yang mendengar firman Tuhan. Ya, mendengar, sama-sama mendengar. Ya, dia sangat berantusias. Ya, berantusias, bergairah, bersemangat. Ya, dalam mendengar firman Tuhan. Dan segera menerimanya dengan gembira, dikatakan di sana. Ya, ini adalah gambaran pribadi yang baru mengalami pertobatan dan jamahan daripada Tuhan. Saya waktu baru bertobat, saya memang gembira luar biasa, saudara. Ya, saya bersemangat. Ya, pergi KKR, di mana ada KKR saya cari, saya pergi. Bahkan saya ikut membantu pelayanan di dalam KKR tersebut, saudara. Ya. Gairah dengan firman Tuhan, menyanyi, angkat tangan dan sebagainya. Tetapi saudara, apa? Sebentar saja menjadi layu. Sebab apa? Mengikut keadaan, mengikut emosi. Ya. Hanya emosi, bukan sampai ke dalam hati. Ya. Tidak sampai menyentuh ke dalam hatinya. Hanya emosional. Ya. Terima dengan gembira. Ya. Hanya mengikut perasaan dan tidak ada pengertian yang dalam. Sebab apa, saudara? Itu sebab dikatakan di sini, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-6 tadi, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Datang badai pencobaan, datang badai masalah, dia menjadi lemah dan tawar hati. Banyak anak-anak Tuhan mendengar firman Tuhan dengan penuh gembira, bergairah, bersemangat, ya, tetapi belum melalui ujian hidup, kenyataan hidup sebagai orang yang beriman. Belum melalui ujian, baru kena sinaran matahari, ya, sudah layu, tidak bertahan, mudah putus asa. Di mana firman Tuhan yang dia dengar? Saudara, karena dia mendengar firman Tuhan hanya sekedar emosi. Karena dia mendengar firman Tuhan berkat dan berkat dan berkat, saudara. Ya, dia mendengar firman Tuhan hanya untuk menyukacitakan. Selepas itu apabila masalah datang, dia mulai putus asa. Tiada pengharapan. Ya. Dan orang yang tanah yang berbatu-batu ini adalah hati yang cepat layu, cepat kering, cepat putus asa saat ada masalah. Karena apa? Belum berakar. Bagaimana kita boleh berakar di dalam Tuhan? Kita harus melakukan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, ya. Dan melalui setiap ujian yang datang kepada kita sebagai orang percaya. Karena itu, anak-anak Tuhan, apabila kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan, ya, itu adalah satu cara Tuhan membawa kita ke level yang lebih lagi. Ya, melihat cara Tuhan. Jika engkau disakiti, jika engkau dilukai sebagai anak Tuhan, jangan pernah kecewa dengan mereka. Tetapi belajar untuk bersyukur dengan orang-orang yang selalu menyakitkan kita. Sebab apa? Di sana kita belajar, saudara, untuk menjadi orang yang bertumbuh, berakar dan bertumbuh. Apabila kita berakar, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Ya. Nah, bagaimana kita berakar? Melalui setiap ujian yang Tuhan perhatikan.
hadapkan. Tetapi banyak anak Tuhan yang seperti ini, gembira waktu dengar firman Tuhan, tapi waktu masalah datang, waktu disakiti, sudah mulai mundur dari pelayanan, meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Kita mulai berkata, itu orang gereja sama saja dengan orang dunia. Bagus saya tak payah pergi gereja. Saudara, ini di mana? Ini tidak matang, tidak ada kedewasaan dalam rohani. Kita sebenarnya masih bayi-bayi rohani. Apabila kita berada di dalam gereja, di sanalah Tuhan membentuk kita. Kita boleh bertumbuh bukan di luar, kita bertumbuh bersama-sama sebagai anggota jemaat Tuhan. Bertumbuh, saling membangun satu dengan yang lain. Yang ketiga, ya, sikap hati mendengar firman Tuhan yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak duri, ayat yang ke-7 dan artinya ayat yang ke-22. Orang yang kelihatan rohani tetapi sebenarnya dia sangat duniawi, saudara. Ya, orang yang kelihatannya rohani, pernah jumpa orang begini? Kelihatannya wah cakap rohani, wah sepertinya dia sudah tidak ada di dunia, ya. Tetapi dikatakan di sini kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah yang bersemak duri. Ya. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya. Menghimpitnya sampai mati. Ayatnya yang ke-22 dikatakan, yang ditabur di tengah semak duri ialah yang mendengar firman itu, mendengar, sama-sama mendengar, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Nah, saudara, orang ini kelihatannya rohani, tetapi dikatakan kekhawatiran dunia ini. Dalam terjemahan atau dalam arti kekhawatiran itu sebenarnya adalah lalu perhatian dunia ini lebih menarik baginya. Perhatian, bukan kekhawatiran, tapi perhatian dia terhadap dunia ini lebih menarik bagi dia. Sehingga di mulut dia sebenarnya, wah, berkata-kata tentang